Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Suro Bacol. Kali ini aku akan membawakan sebuah kisah horor tentang pesugihan tali pocong. Sudah 2 tahun berlalu, Sariem hidup sendirian. Bukan tanpa alasan. Dia tidak mau meninggalkan rumah tersebut yang merupakan peninggalan suaminya tercinta. Selain itu, dia berjanji akan merawat suaminya yang dimakamkan tak jauh dari rumah tersebut sampai akhir hayat. Meskipun begitu, tinggal sendirian bukan berarti hal buruk bagi Sariem. Suaminya yang dulunya jadi pengusaha kaya raya itu meninggalkan begitu banyak harta berlimpah. Sariem hanya tinggal bertahan hidup dengan harta itu. Bahkan masih bisa diturunkan ke anak cucu. Lagi pula kedua anak laki-lakinya yang merantau juga masih sering mengunjungi ibunda yang menjadi satu-satunya orang tua yang harus mereka jaga. Terlebih, besarnya cinta Sariem kepada suaminya membuatnya tidak ingin berpindah tempat selain di sisi suaminya. Namun suatu hari, Sariem menemui hal aneh saat ziarah makam suaminya sore itu. Ketika berjalan menuju makam suaminya, makam itu terlihat sangat berantakan dari kejauhan. Aneh sekali, pikir Sariem. 3 hari yang lalu saat Sariem membersihkan makam itu seperti biasanya, makam itu terlihat bersih dan rapi. Ketika mendekati makam itu, Sariem terkejut bukan main. Astagfirullah, kata Sariem tak percaya dengan apa yang dia lihat. Dia menemukan tetesan darah dari bangkai ayam di atas makam tersebut. Sariem juga menemukan 2 lembar uang 5.000 dan 2.000 di samping bangkai ayam itu. Sariem tidak tahu pertanda apa ini. Dia kemudian memanggil penjaga makam untuk menanyakan mengapa ada barang mengerikan seperti itu di atas makam suaminya. Saya tidak tahu, Bu. Saya baru datang ke makam ini juga, kata penjaga makam itu. Tapi biasanya hal begituan digunakan untuk mistis, Bu, imbuhnya. Apa itu melibatkan mayat suami saya, Pak? Tanya Sariem khawatir. Kalau itu saya kurang tahu, Bu. Tapi biasanya ada yang diambil dari makam yang diberi barang begituan, kata penjaga makam itu. Kalau begitu, saya minta tolong untuk mengecek kuburan suami saya, Pak. Saya tidak mau makam suami saya dirusak begitu saja. Tolong bantu saya memastikannya ya, Pak, kata Sariem memohon. Kemudian penjaga makam yang terlihat sedikit ogah-ogahan itu akhirnya menuruti permintaan Sariem. Sariem berdoa agar tidak terjadi apa-apa dengan jasad suaminya. Perlahan, penjaga makam itu membongkar sedikit demi sedikit kuburan suami Sariem. Astagfirullah, teriak penjaga makam itu. Ada apa, Pak? Tanya Sariem panik. Tali pocongnya hilang, Bu, katanya. Lutut Sariem seketika lemas. Mengapa ada orang yang tega sekali melakukan ini kepada suaminya? Seingat Sariem, semasa hidupnya, suaminya selalu berbuat baik dan tidak pernah mempunyai dendam dengan orang lain. Sebaiknya, Ibu lapor polisi saja, Bu, kata penjaga makam itu sambil menuntun Sariem menuju pos untuk menenangkannya. Setelah menyeruput teh yang diberikan penjaga makam, Sariem tak kuasa menahan matanya. Ia tak sadar telah tertidur di pos itu. Sar,
kata seseorang memanggil Sariem pelan. Sariem yang samar-samar mendengar itu dalam tidurnya kemudian terbangun. Pos itu terlihat sangat sepi ketika malam hari. Tak ada tanda-tanda juga akan keberadaan penjaga makam itu di pos ini. Di mana dia? Di malam yang gelap dan penuh kabut itu, Sariem melihat sosok hitam yang berdiri tak jauh dari makam suaminya. Sariem langsung bergegas menuju makam suaminya. Takut ada yang mau merusak makamnya lagi. Sar. Suara pelan itu terdengar lagi. Sariem menghentikan langkahnya. Entah ini perasaannya saja atau bukan, tapi suara itu terdengar seperti suara suaminya. Sariem juga baru sadar kalau suara itu ternyata berasal dari sosok hitam yang ada di dekat makam suaminya. Sariem kemudian melangkahkan kakinya pelan hingga mendekati sosok yang terlihat jelas di belah kabut malam. Ayah. Sariem tak percaya dia akan melihat suaminya setelah 2 tahun ditinggal. Apa yang ayah lakukan di sini? Tanya Sariem. Tolong aku, Sar. Buat jiwaku tenang. Temukan pelaku yang mencuri tali pocongku, kata suaminya. Tapi aku tidak tahu siapa pelakunya, jawab Sariem sedih. Suroso, kata suaminya. Maksud ayah? Rival bisnis bebuyutan ayah itu, kata Sariem. Benar, dia juga yang menyebabkan aku mati, karena dia menggunakan aku sebagai tumbal pesugihan yang dijalaninya. Dia melakukan itu agar aku tersingkir dari persaingan bisnis. Karena sekarang bisnisnya mulai tidak stabil lagi. Dia mencuri tali pocongku yang sudah berusia 1000 hari untuk melakukan pesugihan lagi, kata suaminya. Perlahan sosok suaminya memudar. Sariem belum selesai melepas rasa rindu kepada suaminya. Dia berteriak memanggil namanya. Ayah, ayah, tunggu, teriak Sariem. Bu, ada apa? Kata penjaga makam itu, sambil menggoyangkan tubuh Sariem yang sedang tidur. Setelah membuka matanya, Sariem bingung karena dia telah berada di pos itu lagi. Penjaga makam kemudian menuntunnya untuk duduk dan memberikan air putih. Ibu mimpi buruk? Tanya penjaga makam itu. Sariem menggeleng. Meski ternyata itu hanyalah mimpi, Sariem senang karena dia bisa bertemu suaminya setelah sekian lama. Kini, dia hanya perlu mencari dan melaporkan Suroso atas tuduhan merusak makam dan pencurian tali pocong suaminya. Sariem akan melakukan apapun untuk membuat jiwa suaminya tenang. Demikianlah pengalaman horor tentang pencurian tali pocong untuk melakukan pesugihan pocong. Sekian dulu video kali ini, jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.